menikah di tahun di November 2014, lalu sudah ada kejanggalan bang. Sudah kejanggalannya ada dua. Yang pertama tuh di saat saya lagi cuci piring kan di dapur, tiba-tiba tuh mantan Bang Sakti datang gitu, nyamperin saya. Adek, nanti adek lihat ya di Aceh. Ayahku itu sholatnya bareng para wali-wali Allah. Saya mendengar hal itu saya kaget gitu. Emang ada bang sholat bersama dengan wali-wali Allah gitu. Nah, Bang Sakti langsung kesel bang pas saya tanya itu. Nanti Adel lihat ya di Aceh, Adel lihat sendiri nanti. Saya terdiam bang, dan saya nggak berpikir panjang soal itu. Kejadian kedua di saat saya lagi beres-beres rumah. Ini kejanggalan lagi nih? Iya, kejanggalan kedua nih bang. Di saat saya lagi beres-beres rumah nih, cincin kawin saya hilang. Saya tanya sama Bang Sakti, abang lihat nggak cincin kawin adek gitu? Nggak tahu deh, coba dicari gitu. Akhirnya saya cari-cari tuh di rumah, nggak ketemu. Akhirnya saya cari di tempat sampah, rupanya terbuang bang. Nah, saat itu saya nggak punya firasat apapun ya bang terhadap kejadian itu. Tapi setelah saya melewati masa-masa itu, saya jadi berpikir bahwa itu seperti isyarat bang. Isyarat bahwa pernikahan kami tuh tidak baik-baik saja gitu. Nah, pernikahan kami berjalan dengan harmonis hingga saya hamil di tahun pertama. Kami menikah dan di bulan Juli 2015 saya melahirkan anak bang yang bernama Alfat. Nah, cewek cowok? Cowok. Nah, setelah itu kami menetap bang di Jakarta sampai bulan Mei 2017 karena Bang Sakti itu menyelesaikan studi S2-nya di Jakarta. Nah, setelah itu Bang Sakti itu mengajak saya bang pulang ke Aceh lagi. Jadi di situ saya sebenarnya berat juga sih gitu kan, karena kan meninggalkan kota kelahiran juga, terus juga jauh ya bang di Aceh. Tapi ya udahlah, Bismillah saya mantepin hati, saya ikut Bang Sakti ke Aceh. Sampai di Aceh tuh saya takjub bang melihat alamnya gitu kan, indah banget gitu kan, Masya Allah. Tempat mertua itu diapit oleh pantai dan gunung bang, jadi udaranya tuh panas tapi sejuk juga gitu. Masih alam banget gitu ya? Iya, masih alam banget gitu kan. Terus juga makanan juga enak-enak gitu kan, alamnya juga bagus, pokoknya alamnya bagus deh bang gitu kan. Di rumah mertua tinggal sama siapa? Di rumah mertua itu tinggal sama adik ipar, terus sama ayah mertua, ibu mertua gitu kan. Nah, setelah itu di samping itu saya tuh merasa bingung juga bang, bingung banget gitu kan, karena melihat ritual yang diceritakan oleh Bang Sakti saat di Jakarta saat itu memang dilakukan oleh ayah mertua saya bang. Nah, jadi setiap maghrib, jadi ada kejanggalan ya bang ya. Yang kejanggalan pertama, di saat saya melihat ayah mertua saya sholat maghrib, setelah itu berdoa, terus menjampi-jampi air bang, menjampi-jampi air. Nah, itu untuk obat untuk ibu mertua saya, karena ibu mertua tuh sakit bang bertahun-tahun, dan sakitnya tuh ya lemah lah, jadi lemah di kasur terus gitu kan. Jadi itulah buat obatnya ibu mertua gitu. Nah, kejanggalan kedua, di saat saya ikut sholat maghrib berjamaah bang bersama ayah dan ibu mertua saya. Jadi waktu itu setelah sholat berjamaah, ayah mertua saya tuh manggil saya bang, Mar'ah gitu.